Selamat pagi anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali di pembelajaran tentang cerita sejarah di pertemuan kita yang ketiga. Salam sehat selalu, semoga anak-anak kami dalam keadaan sehat dan semangat terus untuk masa depan kalian yang lebih baik. Kita akan melanjutkan materi kita tentang cerita sejarah. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dari cerita sejarah untuk pertemuan ketiga ini, kompetensi pengetahuannya yaitu menganalisis kebahasaan cerita sejarah atau novel sejarah, dan kompetensi keahliannya yaitu menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah kita belajar tentang cerita sejarah, diharapkan siswa mampu menganalisis nilai-nilai yang ada yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menulis teks cerita sejarah pribadi. Sekarang kita akan masuk mengidentifikasi atau membedakan nilai-nilai yang ada di dalam novel sejarah. Nilai-nilai yang terdapat di dalam sebuah teks sejarah dapat berupa: satu, nilai sosial. Nilai sosial ini adalah semua yang berhubungan antara manusia dengan lingkungan. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral itu adalah yang berhubungan dengan perilaku dan pembentukan akhlak atau karakter. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya ini yang berhubungan dengan adat istiadat dan pola pikir masyarakat. Yang keempat, nilai agama, nilai yang berhubungan dengan keyakinan atau iman dari seseorang yang sesuai dengan norma-norma agama. Yang berikutnya yaitu nilai psikologi. Nilai psikologi ini adalah nilai yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan atau batin dari tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita sejarah tersebut. Dan yang terakhir, nilai pendidikan, yaitu nilai yang berhubungan dengan perilaku baik, perilaku yang bermanfaat, yang dapat memilah-milah yang baik dengan yang tidak baik untuk membangun atau mengembangkan pengetahuan dari pembaca. Sekarang kita akan masuk bagaimana cara menyusun kerangka novel sejarah. Menyusun kerangka novel sejarah tidak jauh beda dengan menyusun kerangka teks-teks yang lain. Di dalam menyusun kerangka novel sejarah ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Satu, menentukan peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah apa yang mau kita tulis, yang boleh dihubungkan nanti menjadi sebuah cerita fiktif. Yang kedua, mencari tahu peristiwa apa yang akan diceritakan. Misalnya ada peristiwa-peristiwa sejarah seperti peristiwa G30S PKI misalnya, itu boleh. Jadi harus tahu, kita cari tahu apa-apa saja yang terjadi pada peristiwa itu sehingga kita bisa menuliskannya nanti di dalam sebuah novel sejarah. Yang ketiga, mengumpulkan berbagai sumber. Mengumpulkan berbagai sumber ini boleh dari buku, boleh melakukan wawancara terhadap orang-orang yang masih hidup pada masa kejadian itu, atau boleh juga kita melihat ada barang-barang bukti yang ada terdapat di museum dan lain sebagainya sebagai pendukung
kebenaran dari novel sejarah tersebut. Dan yang keempat, menulis dengan baik dan benar sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang sebenarnya. Jadi di dalam menulis ini boleh memang menggunakan imajinasi, tapi jangan sampai keluar dari fakta yang ada. Kembali kita akan berbicara bagaimana mengembangkan teks cerita sejarah. Untuk mengembangkan sebuah teks sejarah ada beberapa langkah yang harus kita ikuti, antara lain, 1. Kembangkan karakter yang akan dibuat. Kita akan mengembangkan karakter, kejiwaan, kepribadian dari seseorang yang akan kita buat di dalam cerita sejarah. 2. Pilih sudut pandang penulisan cerita. Sudut pandang ini atau point of view ini sudah pernah Ibu jelaskan di kelas 2. Ada yang sebagai orang pertama pelaku, ada sebagai orang ketiga peninjau. Tidak termasuk dia di dalam cerita tapi hanya sebagai pemantau. Yang ketiga, susun dialog yang akan dibuat. Jadi buatlah percakapan yang sesuai dengan cerita. Dialog ini dapat berupa seperti drama, atau kalau dibuat dalam bentuk teks, dia menjadi sebuah narasi. Yang keempat, tentukan latar cerita. Di mana cerita itu terjadi? Kapan cerita itu terjadi? Situasi yang bagaimana cerita itu terjadi? Itulah yang disebut dengan latar. Yang kelima, susun alur yang akan dibuat. Alur yang ada di dalam, yang biasa kita lakukan dalam membuat sebuah cerita, boleh alur maju, boleh alur mundur, boleh juga alur campuran. Jadi kita pilih apakah kita menggunakan alur maju atau klimaks, atau alur mundur atau yang disebut dengan flashback. Yang keenam, mengarahkan klimaks cerita. Klimaks cerita ini boleh saja kita tempatkan di awal supaya menarik, tapi jangan lupa nanti di penghabisan cerita atau sebelum cerita itu selesai, disitulah kita usahakan klimaksnya, puncak ceritanya. Dan yang terakhir yaitu membuat akhir cerita yang menarik. Itulah hal-hal yang harus kita pelajari kalau membuat cerita sejarah. Semoga dengan belajar tentang cerita sejarah ini, anak-anakku sekalian boleh juga membuat cerita sejarah atau biografi tentang dirimu sendiri. Kamu tulis apa yang kamu lakukan, prestasi apa yang kamu dapatkan, sehingga orang lain bisa mengetahui tentang pribadimu untuk dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Sampai sekian pembelajaran kita untuk materi yang kedua ini di pertemuan ketiga. Selamat belajar dan sampai jumpa di materi berikutnya. Salam sehat selalu.